هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا وتقبل دعاء. Pada pagi hari yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir rutinan per 2 mingguan ya. Kita masih di surat Al-Baqarah. Kita mulai di ayat ke-10 insyaallah taala dengan mengambil faedah dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, yaitu sebuah kitab tafsir ringkas dari racikan banyak para ulama Timur Tengah yang semuanya ahli tafsir. Dan ini tafsirannya berasal dari cetakan Saudi Arabia, juga sebagai penyeimbang antara tafsir ringkas dengan penjelasannya. Maka insyaallah kita juga akan mengambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Kita masih berbincang di kenyataan atau karakter orang-orang munafik. Di ayat 10 ini karakter orang-orang munafik. Kita hanya bahas satu ayat. Namun tentu dari ayat ini kita mengambil pelajaran agar diri kita tidak terjangkiti penyakit kemunafikan. Dan penyakit kemunafikan tentu ada sebabnya. Dan sebabnya adalah marad, yaitu penyakit itu sendiri. Nanti akan kita tunjukkan melalui penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di qalbu mereka, yaitu dalam hati-hati mereka, itu orang-orang munafik ini ada marad, dan marad ini adalah penyakit. Jadi marad itu artinya penyakit. Penyakit juga dalam bahasa Arab disebut illah, bisa. Jadi dalam qalbu mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk mereka penyakit lagi. Jadi di sini ada 2 penyakit. Penyakit pertama ada penyakit, ya penyakit tersendiri, kemudian Allah tambahkan dengan penyakit lain sehingga bertambah penyakit itu. Makanya dalam ayat ini marad, lafal marad disebutkan tanpa alif lam dua-duanya. Ya kalau misalnya di English itu seperti indefinite article. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada indefinite article dan ada definite article. Seperti kalau misalnya indefinite article itu seperti a, e, ya, atau an.
satu. Tapi kalau misalnya definite article seperti the. Nah di sini marad itu seperti satu penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahkan satu penyakit lagi. Yang mana penyakit kedua tidak sama dengan penyakit pertama. Ya. Makanya tidak pakai marada yang kedua, tidak pakai alif lam. Kalau misalnya pakai alif lam, misalnya fi qulubihim marad, di dalam kalbu mereka ada suatu penyakit dan Allah tambahkan al-marad, penyakit tersebut ditambahkan. Itu kalau pakai alif lam. Tapi ini enggak pakai alif lam. Di kalbu-kalbu mereka ada suatu penyakit dan Allah tambahkan untuk kalbu mereka penyakit lagi yang lainnya. Ya. Jadi bertambah penyakit mereka dan jenis penyakitnya itu berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya apa penyakit tersebut? Ya, disebutkan kalau kita lihat dalam tafsirnya yang sudah ada di kertas ini. Dalam tafsirnya wasababu, sebabnya anna fi qulubihim syakka. Penyebabnya adalah fi qulubihim, penyebab kemunafikan mereka apa? Fi qulubihim syakka. Syak. Di kalbu mereka, di hati mereka ada yang namanya syak. Syak ini keraguan. Ya, syak ini keraguan. Makanya ada hukum puasa di hari syak. Hari yang diragukan ini Ramadan atau bukan. Ya. Jadi syak itu kafnya dia tasdid, syakkun. Itu keraguan, seperti raib. Itu keraguan. Di kalbu mereka ada keraguan, ya. Dan kemudian fazadahumullahu syakkan ila syakkihim. Maka Allah pun menambahkan untuk mereka keraguan demi keraguan. Itu pertama, ragu dalam hal ini. Kemudian Allah tambahkan di kalbu mereka sebagai hukuman, ditambahkan keraguan dalam hal lain dalam syariat Islam. Ya. Jadi hati-hati ketika misalnya syaitan membisikkan kepada kita suatu keraguan dalam syariat Islam, lebih-lebih terhadap akidah Islam. Ya. Karena kalau kita pelihara keraguan tersebut akan menjadi kurang respect terhadap Islam dan muslimin. Nah, kalau kita pelihara, na'udzubillah, Allah Ta'ala akan menambahkan sebagai hukuman karena kita memelihara keraguan terhadap tema lainnya dalam Islam, yaitu penyakit demi penyakit bertambah, keraguan demi keraguan bertambah, temanya beda-beda. Nanti terakumulasi keraguan itu menggunung menjadi benar-benar penyangkalan lama-lama. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah sekarang dalam mempelajari ilmu agama. Kita tahu ada yang namanya filsafat. Ya kan? Memang filsafat itu ya filosofi, kebijakan, ya kan? Katanya begitu. Tapi ujung-ujungnya malah merumit-rumitkan sesuatu. Ya, dan ini diajarkan di kampus-kampus pada umumnya. Bahkan di kampus yang berlabel Islam di negeri ini. Ya, yang mana saya juga mengajar di bukan resmi kampusnya, namun ta'lim terhadap mahasiswa sana. Keluhannya mereka, kita belajar agama dicekoki filsafat, ya, dengan oleh dosen-dosen yang lebih condong kepada liberalisme, pluralisme dan seperti itulah. Enggak jauh-jauh dari sana. Baik. Lalu apa hasil dari filsafat itu? Rata-rata hasilnya kebingungan dan tidak menambah keimanan, tidak menambah semangat untuk beribadah, dan menambah qaswatul qalb, yaitu kekerasan kalbu. Dan itu kita lihat dari beberapa mahasiswa ini. Bayangkan kampus menamakan Islam, namun terjadi di dalamnya ikhtilat, yaitu percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sekalipun perzinahan itu sesuatu yang bukan aib bagi banyak dari mereka. Padahal di kampus Islam. Ini musibah besar ini, ya kan? Ini musibah besar. Sekarang belajar Islam bukan melalui kitab-kitab warisan ulama.
tapi melalui barat, gayanya barat dipakai, yaitu dengan filsafat. Ya akhirnya membingungkan. Kemudian dipertanyakan, di antaranya kita tujuan hidup kita untuk apa? Baik, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Kita diwajibkan untuk ikhlas, ya kata Ibrahim. Ya, kita wajib untuk ikhlas. Tetapi saya tanya kepada kalian wahai para pelajar, ya. Jika surga dan neraka enggak pernah ada, masihkah kau menyembahnya? Kalimat yang sia-sia ini sebenarnya. Jika surga dan neraka enggak ada, ente masih ikhlas enggak nyembah kepada Allah? Loh, kok antum nanya gitu? Iya, karena mayoritas dari kita beribadah karena mengharapkan surga. Enggak ikhlas berarti. Yang ikhlas itu kayak gimana dong? Yang ikhlas itu adalah kita beribadah hanya kepada Allah, mengharap ridho Allah saja, tidak mengharap pahala. Nah, itu bingung antum. Berarti saya kalau misalnya beribadah saya mengharapkan surga, ya, berjihad mengharapkan bidadari gitu, berarti gimana? Enggak ikhlas dong. Nah, itu mulai syubhat muncul. Syubhat mulai muncul di situ. Ya. Karena apa? Hadirnya kalimat falsafi, ya, yang seolah-olah bijak. Harus ikhlas. Kalau surga dan neraka enggak pernah ada, emang ente masih mau nyembah Allah? Itu kan kita yang misalnya awam mikir, iya juga sih. Apa iya kalau misalnya surga dan neraka enggak ada, saya masih nyembah Allah ya? Nah, ini ngabisin waktu kayak gini. Enggak pernah salafus saleh nanya kayak gitu. Ya Qatadah, ya Mujahid, ya Sufyan, ente masih enggak mau beribadah kepada Allah kalau misalnya surga dan neraka itu enggak pernah ada? Enggak boleh kita mengandaikan hal seperti itu. Kenapa? Kita jangan mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin ada. Ya, untuk mentazkiyah nufus kita, enggak. Kalimat jika surga dan neraka tidak pernah ada, ini pengandaian yang tidak mungkin. Kenapa? Karena al-jannatu haq wan naru haq. Surga itu ada, pasti. Dan neraka juga ada. Maka enggak usah diandai-andaikan, enggak ada. Ya. Kenapa enggak sekalian andaikan secara filsafat, jika Tuhan itu tidak ada, kamu masih mau nyembah enggak? Nah, kan bingung tuh. Ya. Karena bingung orang-orang, dan banyak ini yang menjangkiti mahasiswa bingung sendiri. Oh, tapi bijak juga itu, benar tuh. Kita harus ikhlas kepada Allah, enggak usah ngarepin surga, enggak usah ngarepin pahala. Lah terus ngapain? Dalam Al-Qur'an dimotivasikan orang-orang beriman beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin, disebutkan tuh buah, istri-istri, keabadian di surga. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah menjanjikan itu ke soal surga ya, yaitu neraka tadi, soal neraka, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun cuma sebutir kurma kamu sedekah. Artinya kita sedekah demi apa? Menjaga diri takut dari azab Allah, neraka. Jelas sabda Nabi, jelas ayat Al-Quran jelas. Lalu kenapa kita dicekoki dengan pertanyaan falsafi yang membuat orang tuh ragu-ragu, bingung. Dan yang bingung ini bukan orang tua, mahasiswa, anak-anak muda. Akhirnya mereka apa? Ya udahlah. Apakah kalimat tersebut membuat mahasiswa atau anak-anak muda ini menjadi anak muda yang bertakwa? Anak enggak ada tuh. Enggak ada anak muda yang mereka jago dalam ilmu filsafat menjadi imam masjid, takwanya Masya Allah, dan cahaya ilmunya tuh nyebar. Enggak ada. Cari Pak, dan buktikan sendiri. Cari sendiri. Cari orang-orang yang pro liberal, yang ilmu itu memancar Masya Allah, dan melihara jenggot kemudian, cingkrangan kemudian apa? Masya Allah, hafal Quran, fasih, kemudian istinbatnya secara usul fikih. Ada nggak orang liberal kayak gitu? Atau mereka memakai teologi barat, cara barat, yang ada dengan cara barat? Dan kita tahu barat bagaimana mau memusuhi Islam, menyusup melalui orang-orang ini, dipakai kemudian iluminatikan anak-anak muda ini, biarkan mereka ragu-ragu tentang agama mereka. Ya, dan akhirnya itulah yang terjadi. Qadarullah. Ya, tapi kita tidak boleh berputus asa. Supaya apa?
Oke lah, orang-orang anak-anak muda muslim ini mereka nggak usah murtad secara zahir, tapi buat mereka ragu-ragu pada agama mereka sendiri. Seandainya kita bacalah kitab-kitab warisan ulama salaf, nggak ada keraguan, jelas, insyaallah. Tapi kalau kita baca malah produk barat, yang mana pada hakikatnya mereka memusuhi kita semua, dan itu zahir jelas memusuhi kita, zahir dan batin jelas memusuhi kita. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi' miltahum. Kalau kita ikut mereka, maka udah jelas kata Nabi SAW, kalian pasti akan ikut mereka sampai mereka ke lubang jarum, lubang bob juga kalian bakal ikut. Di antaranya pakai hal-hal seperti ini. Ulama udah menjelaskan berjilid-jilid, beribu-ribu kitab tentang agama ini. Apa itu belum cukup kita baca, kita kaji, kemudian kita malah ke barat untuk belajar agama Islam. Belajar agama Islam ke Iran misalnya. Ya. Mempelajari teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Iran. Gimana tuh Pak? Mempelajari tafsir Al-Quran ke gereja. Ini otaknya kemana tuh Pak? Sejujurnya, kalau misalnya mau kasar-kasaran, otaknya kemana? Dan yang disuruh belajar atau dicekoki itu anak-anak muda, calon pemimpin kita semua insyaallah. Jadi apa nanti jadinya? Syuf, ini hal yang mengerikan. Ya. Oleh karena itu, pencetakan generasi munafik itu terjadi di masa-masa menjelang kiamat ini. Supaya jadi orang-orang munafik yang fi qulubihim marad. Ada sakit di hati. Sakit hati di sini bukan baper, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya ini. Sakit hati apa? Syak, keraguan. Ya, kalimat-kalimat falsafi yang membuat kita ragu. Ya juga sini kayaknya nggak bijak nih syarat yang ini nih. Ya, kok potong tangan sih? Kok rajam sih? Kok gini? Ih, sadis banget Islam nih. Nah, padahal dia muslim. Pas kecil pas waktu dia masih 1 tahun digembleng sama bapaknya, coba baca Allahu Akbar gitu. Ya, Allahu Akbar ya. Pas balita diajarin ngaji ya. Pas 6 tahun, 7 tahun usia belum baligh, dia megang mushaf, megang Al-Qur'an gitu ke majelis taklim ya. Itu kan enak banget liatnya. Pas udah kuliah ikutan barat. Subhanallah. Hah? Padahal dibayarnya sama siapa? Orang tuanya bayarin. Dan kemudian dia kira itulah Islam. Padahal hancur itu. Beneran. Saya melihat langsung. Ya teman-teman, saudara-saudara kita, adik-adik kita. Ya belajar di daerah-daerah seperti itu. Orang tua melihatnya, oh ini kampus Islami bagus, dah biarin dah. Belajar apa nak di sana? Oh banyak bu, pak belajar. Masalah di antara belajar ini, belajar itu, ada filsafat bagus banget deh. Kalimat-kalimatnya itu kalimat kontemporer banget pak. Ya, yang nggak ada ulama-ulama zaman dulu tuh pakai kalimat-kalimat ini. Sekarang intelek banget dah pokoknya Islam. Tapi pada hakikatnya itu menghancurkan akidah juga itu. Makanya ini bahaya pak. Kalau misalnya kita bilang, loh antum jangan ketinggalan, antum masih sekarang masalah khilafiyah, masalah aduh ini tafsirnya apa. Ya Allah, ketinggalan antum jauh. Gak ada ketinggalan. Kalau misalnya kita kembali ke tafsiran para ulama, kalimat-kalimat para ulama, gak ada ketinggalan. Karena itulah yang hak. Hak itu tidak pernah disifati ketinggalan. Karena kebenaran akan terus menjadi benar. Dan kebenaran akan terus benar, kayak gitu aja benar, terus benar. Adapun kesalahan itu akan terus terupdate. Kenapa? Kesalahan itu selalu tertinggal. Diupdate terus kesalahan itu. Ya, keburukan, kesesatan selalu diupdate. Ya kalau dulu ada Mu'tazilah, sekarang mungkin nama Mu'tazilah udah nggak ada secara zahir, tapi diupdate dengan kelompok-kelompok lain, liberal misalnya. Dulu nggak ada di tahun 5 Hijriah kalimat liberaliun, nggak ada. Sekarang ada update liberaliu, ya, liberal. Nah ini pencetakan generasi orang-orang munafik. Fana'udzubillah. Ya, jangan sampai adik-adik kita, anak-anak muda ini atau generasi yang sekarang menjadi generasi yang sakit qalbunya dan Allah hukum dengan penyakit qalbu yang permanen. Nauzubillah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir fi qulubihim marad, wal marad di sini adalah suatu ibarah, suatu pengungkapan
lil fasadil ladzi fi aqaidihim. Suatu ungkapan tentang fasad, kerusakan fi aqaidihim, di akidah-akidah mereka. Asalnya akidah kaum muslimin ketika mereka masih bayi, masih anak ya, masih kecil, itu fitrah. Kapan kemudian jadi rusaknya? Ketika mereka udah bergaul ya, remaja, kemudian kuliah, nah itu tergantung pada siapa temannya. Kalau udah rusak akidahnya, dan rusaknya akidah itu disebabkan pergaulan rata-rata ya, pergaulan eksternal atau masukan eksternal yang kemudian nggak diimbangi dengan belajar. Orang mengira, oh saya akidah saya dari kecil udah bener ya, namanya fitrah gitu. Orang mengira kayak gitu. Terus nggak mau belajar di majelis taklim atau dengan guru atau madrasah atau apa, nggak mau belajar. Ya, yang penting saya muslim lah, sidik, amanah, mubalik, patonah gitu. Gitu ngomongnya. Emang seenak itukah Islam? Maksudnya gitu aja terus, nggak bakal berubah orang, nggak bakal kotor dirinya. Udah merasa bersih, nggak perlu belajar, nggak belajar akhirnya. Akhirnya apa? Masuk semua hal itu, akidah tuh masuk. Tentang ini masuk, ini comot aja, yang penting Islami, yang penting Islami, yang penting Islami. Akhirnya masuk. Akhirnya apa? Ngebom besoknya. Masya Allah, ya kan? Ada kayak gitu nggak? Ada. Orang lagi galau, lagi kesulitan, lagi stres, frustasi, dijanjiin habis itu. Kamu anak muda lagi kesulitan, lagi frustasi, hidup di dunia itu susah banget, ya? Atau depresi atau broken home. Kemudian dipanggil, ya, kamu mau nggak dapat jadi secara instan, tapi insya Allah bakal dapat bidadari dan seterusnya lah di surga lah, cepet. Gimana caranya? Lama-lama diajarin, di brainwash dulu, kemudian diajarin ngebom. Jadi itu, kayak gitu, ya. Kenapa? Dangkal akidahnya. Kemudian di brainwash seperti itu, mudah sekali. Ini anak-anak muda yang lagi galau ini mudah ini. Mudah banget untuk ditarik kemudian dicuci otaknya. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, kerusakan akidah di sini imma an yakuna syakkan wa nifaqan wa imma jahdan wa takdziba. Ada dua macam kerusakan akidah. Pertama, keraguan yang itu terjadi pada orang-orang munafik. Yang kedua, jahad, takdzib, yaitu jelas mendustakan. Dia nggak ragu, dia nggak ragu untuk mendustakan. Ini jelas kafir. Udah jelas tuh ini kafir. Itu dua kerusakan hati yang terparah. Yang pertama, ragu akan Islam, baik secara global ya, dan itu lebih parah, ataupun secara parsial saja ragu. Dan yang kedua, mengingkari, jelas kafir. Nah, yang kita bahas di sini adalah syak, yaitu keraguan. Ya. Kadang keraguan itu datang ketika terlalu dalam memikirkan dan tanpa ilmu dan tanpa bimbingan dan arahan. Saya kasih contoh. Dalam Islam kita tahu, dalam Islam ada ilmu akidah ya. Ilmu akidah ini ya, terutama berkaitan dengan zat Allah Ta'ala, itu tidak layak bagi kita untuk memperdalam detail, nggak boleh bahkan ya. Karena pendetailan atau bahasa Arab ta'ammuk itu akan menghasilkan pertanyaan demi pertanyaan yang pada hakikatnya itu bisikan syaitan. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW, ya, syaitan bisa datang kepadamu dengan pertama nanya, siapa pencipta kamu? Ya, siapa pencipta ini? Siapa? Lama-lama ditanya, siapakah yang menciptakan Allah? Nah itu. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dari syaitan tuh, dibisikin. Siapa pencipta ini, siapa, dibisikin. Pokoknya bisikan-bisikan yang logis. Ya. Tapi karena tidak ditimbang dengan mizan ilmu yang sahih, maka bisa lama-lama ragu dia dalam masalah akidah. Tanya, Allah itu di mana? Ya, saya pernah ke suatu daurah ya. Waktu itu beserta Ustaz Khalid ya. Saya beliau sama orang tuanya, saya sama pemuda-pemudanya. Saya tanya, anak-anak mudanya, anak SMA waktu itu, di mana Allah? Udah gitu, pertanyaannya simple. Ya, di manakah Allah? Ya, di manakah Allah? Gitu aja. Kalau misalnya kita di rumah bareng istri gitu kan, ada tetangga nanya, istri antum di mana?
Ya, antum bilang nggak tahu di mana. Itu kan malu-maluin ya, Pak. Iya, istri keluar misalnya. Istri antum keluar kemana? Nggak tahu saya. Lah kan itu kan kok nggak peduli sih sama istrinya gitu kan. Lah ini sekarang Allah itu di mana? Aina Allah? Di manakah Allah? Tolong jawab teman-teman gitu. Jawaban mereka beragam. Seolah-olah agama mereka berbeda. Seolah-olah. Ya, saya bukan mengkafirkan, bukan maksudnya jawaban itu beragam. Ada yang bilang, "Oh, Allah itu ada di hati." Ya. Satu jawaban. Jawaban kedua ada yang jawaban lain lagi. Allah itu di mana-mana. Anda tanya, di manakah Allah? Itu udah jelas, di manakah Allah? Zatnya, di manakah Allah? Tadi di hati, ada yang jawab di mana-mana. Ada yang jawab kemudian Allah itu apa jawaban waktu itu? Ya Allah, saya lupa jawabannya, banyak lah, pokoknya macam-macam lah. Pokoknya ada yang menjawab tidak tahu. Nah, itu. Dan dari semua jawaban tidak ada yang benar. Kemudian ini kok bisa jawabnya kok nggak ada yang benar ya? Ya udah, coba secara logika aja lah. Allah itu di hati. Nah terus gimana? Berarti dalam hati antum ada Tuhan kita. Dan setiap orang punya hati. Gimana tuh? Nah, bingung juga tuh anak akhirnya. Ya juga ya. Tapi selama ini saya yakini Allah di hati saya. Loh. Terus apa faedahnya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, ya kan? Kemudian Allah di mana-mana. Oh, Allah di mana-mana. Lah terus kalau misalnya kita doa itu ya seperti tadi doa. Kenapa kita hadapkan tangan ke atas? Kalau Allah di mana-mana, hadapkan ke semua tempat. Karena di mana-mana. Ah, itu logikanya kayak gitu kan? Kalau kita lihat. Kemudian ada tempat-tempat yang buruk di dunia ini. Kamar mandi, kuburan, dan seterusnya. Maksudnya buruk di sini dalam artian ya tidak layak sholat di situ gitu. Apakah di situ di sana ada Allah Taala? Karena katanya di mana-mana. Nah, bingung juga. Ya juga ya. Kalau nggak tahu gimana? Allah di mana? Saya nggak tahu. Lah terus selama ini kamu menyembah apa? Menyembah yang tidak kamu tahu di mana? Lah terus gimana jawabannya? Apakah Allah Taala tidak pernah mengabarkan kepada kita di manakah Dia? Jawabannya gimana, Pak? Allah mengabarkan nggak kepada kita? Mengabarkan. Iya. Allah mengabarkan di manakah Dia? Allah mengabarkan nama-namanya. Allah mengabarkan sifat-sifatnya. Dan kita tidak boleh menetapkan di mana Dia, nama-namanya atau sifat-sifatnya kecuali yang Dia kabarkan. Iya. Pasti gitu kan? Lah kalau misalnya kita sama orang aja ya, mendeskripsikan seseorang, tidak boleh kita deskripsikan berdasarkan perasaan kita aja. Belum pernah lihat orang itu. Saya belum pernah lihat orang itu. Tapi saya yakin dia itu gendut, ya, kulitnya putih, jenggotnya lebat. Kamu pernah lihat dia? Enggak pernah. Ada yang ngabarin kamu? Enggak pernah ada. Terus kamu tahu dari mana? Insting saya. Loh kok kayak gitu? Enggak bisa. Itu sok tahu namanya. Lah lebih-lebih walillahil matsalul a'la. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikiaskan, enggak bisa. Lalu berarti bagaimana kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan keberadaannya di mana? Yes, dengan nas Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manakah Allah? Di atas arsy jelas. Ya. Kemudian budak perempuan, Pak. Budak perempuan. Ya. Yang disuruh oleh Nabi, bebaskan budak ini karena dia muslimah. Itu ketika ditanya oleh Nabi, Aina Allah, di manakah Allah? Dia jawabannya fis sama. Di atas, fis sama ini bukan di dalam langit, di atas langit maksudnya. Di atas langit. Berarti kan kita kalau ditanya di manakah Allah, di atas langit, benar udah. Di atas arsy benar karena memang ada nasnya, ada dalilnya. Kemudian bagaimana dengan Allah di mana-mana? Ya kekuasaan Allah di mana-mana jelas, tetapi yang kita tanyakan adalah Allah Taala di mana? Zatnya di mana? Dan kita harus tahu itu. Nah, jadi jelas sudah jelas sekarang insyaallah di manakah Allah. Kemudian nanti akan datang keraguan. Nah, ini ragunya gimana?
Oh, enggak. Saya enggak percaya, kata ada yang sebagian dari kaum muslimin yang semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka dan kita semua. Oh, enggak. Saya enggak bilang Allah itu di atas arsy. Oh, astagfirullah, ini udah jelaskan ayatnya. Enggak, Allah Ta'ala tidak di atas langit. Enggak. Loh, gimana kok antum kok kayak gitu bilangnya? Kan udah jelas ada dalilnya. Oh, gini. Pikirin dengan logika, Mas. Nah, ini mulai nih. Gara-gara logika jadinya ada keraguan. Bumi itu bulat atau flat? Flat atau round? Flat atau gimana, Pak? Antum keyakinannya gimana, Pak? Bumi itu bulat atau jangan-jangan nggak ada bumi ini, jangan-jangan gitu. Bulat. Nah, oke. Ini sebagaimana mereka bilang, bumi ini bulat. Antum bilang Allah di atas langit, ya kan? Oke, pakai logikanya, pakai logika, gambarkan. Bumi bulat ya. Ya. Kemudian Allah di atas langit, kata antum. Sebenarnya bukan kata kita. Itu Rasulullah menetapkan dan membiarkan budak perempuan tersebut bilang gitu, maka benar itu berarti kan? Bumi itu round, bulat. Ya. Kemudian kalau Allah di atas langit, setiap yang di atas bumi adalah langit, ya kan? Berarti langit itu juga mengelilingi bumi. Ya, paham di sini? Kalau antum bilang Allah di atas langit, berarti di sebelah atas mananya? Paham nggak di sini? Ya, bumi bulat. Kata antum Allah di atas langit. Berarti kan yang melingkari bumi ini di atasnya adalah semuanya langit. Lah terus Allah di mana? Tuh, mulai bingung tuh. Oh iya juga ya. Nah kan? Nah. Itulah yang namanya ta'amuk dalam masalah akidah, terlalu detail dalam masalah. Enggak boleh kita mengandaikan seperti itu. Lama-lama jadi ragu. Ketika mulai ragu, di situ mulai kemunafikan terbaikan di qalbu. Nah, mulai di situ tuh. Ya. Kalau kita pelihara keraguan itu, oh iya juga ya. Wah, jadi enggak benar tuh Allah di atas langit. Nah, mulai menyimpang keluar dari dalil atau bukan keluar lagi tapi berlawanan, bertolak belakang dengan dalil yang udah mapan dan sahih. Itu kan? Itu mulai dari situ tuh nanti. Itu baru satu poin. Ya, kemudian nanti fazadahumullahu maradha. Allah tambahkan keraguan lainnya buat dirinya tuh. Karena apa? Karena dia memelihara penyakit itu. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, qulubuhum marda, kalbunya orang-orang munafik itu sakit semuanya. Kenapa? Sebabnya. Ini harus tahu nih sebabnya, Pak. Harus tahu sebabnya. Li khuluwiha 'anil ismati wat taufiq. Pertama itu, karena kalbu orang-orang munafik yang ragu-ragu itu terlepas dari penjagaan dan taufik Allah Ta'ala. Maksudnya Allah tidak beri taufik. Itu pertama. Sebabnya udah jelas. Allah tidak beri taufik pada kolbu tersebut, maka nggak aman itu kolbunya dari penyakit keraguan. Itu pertama. Kedua, war-ri'ayah wa ta'yid, dan juga tidak mendapatkan bimbingan. Bimbingan ini baik terutama dari Allah, kemudian juga dari manusia yang berilmu. Jadi begini, Pak. Kita belajar agama itu butuh guru. Enggak cuma baca buku toh, kecuali yang sudah memang dia sudah berguru banyak, kemudian udah mampu dalam memahami nas-nas, maka enggak masalah insyaallah. Tapi tetap butuh guru juga kadang-kadang. Seseorang nih, terutama mahasiswa. Ya saya enggak tahu di sini, mudah-mudahan banyak ada juga mahasiswa atau pekerja ya, atau rata-rata orang tua, tapi enggak apa-apa lah. Anggap aja masih muda lah ya, Pak. Nah, di sini misalnya anak muda nih. Anak muda ini kan cakrawala belum luas ya. Ketika dia ya seumur hidup itu sebelumnya sekolah di sekolah umum atau apa gitu kan, baru pas kuliah dia menemukan spirit keislaman. Nah ini nih banyak nih menemukan spirit keislaman ya, dia pun masuk ke lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sifatnya islami. Kan kita tahu di kampus-kampus itu organisasi islami ya, itu kan macam-macam. Ada yang versi ini, ada yang versi itu, ada yang versi, dan kadang-kadang dan biasanya saling gontok-gontokan satu sama lain, gitu kan? Nah, dia ikut yang ini. Ya.
dan kemudian nggak terbimbing. Yang penting saya ada spiritnya aja lah, nggak usah dibimbing. Nah, karena tidak dibimbing tapi dia semangat, akhirnya jadinya apa? Kadang sok tahu, ya, kadang baca buku sendiri, pahamin sendiri bukunya. Yang penting buku Islami, padahal buku Islami banyak dan beragam. Ada yang sesat bukan karena sesatnya Islam, tapi penulisnya ada yang benar karena benarnya Islam dan benarnya penulisnya. Nah, kemudian rancu pikirannya, akhirnya mikir sendiri dan memahami teks-teks dengan pemahaman sendiri yang mana tidak dibekali dengan background atau latar belakang keilmuan syar'i. Akhirnya apa? Ya jadinya ya so tahu, keras, ya. Dan kemudian semangat menggebu, akhirnya lama-lama malah dia mengajarkan orang-orang. Karena apa? Karena udah merasa saya udah banyak belajar kok. Nah, akhirnya apa yang jadi? Kerusakan bertambah. Ya. Itu banyak terjadi di mahasiswa juga, ya. Yang seperti itu. Nah, bimbingan dari seorang guru itu sangat penting untuk anak-anak muda ini. Kalau tidak terbimbing, ya, dan dia semangat akan Islam, ketika dia menemukan syubhat, dia malah jadinya bisa berbalik. Yang tadinya senang akan Islam, jadi lama-lama mulai berbalik ragu. Kok kayak gini ya? Aneh ya Islamnya. Tapi saya nggak boleh ninggalin Islam. Ya udah kalau gitu saya tafsirkan dengan makna yang berbeda lah, yang lebih cocok dengan pandangan umumnya manusia. Akhirnya tafsiran versi dia tafsiran yang kacau balau, dan ini yang termasuk berdusta atas nama agama. Nauzubillah. Sebab itu karena apa? Kemunafikan terjadi karena lepas dari hidayah Allah, taufik dari Allah, dan juga bimbingan dari murabbi atau orang yang mentarbiyah dia. Maka berbahaya. Jadi penyebab kemunafikan mereka adalah adanya keraguan, dan penyebab adanya keraguan karena tidak mendapatkan taufik dan tidak dapat bimbingan. Maka Allah pun menambahkan untuk mereka keraguan demi keraguan. Ya. Wal jazaa'u min jinsil amal, kalau hitam tafsirnya, wal jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan macam amalannya. Kalau dia beramal ini pasti Allah ganjari dengan yang setimpal dengan itu, dengan seadil-adilnya Allah Ta'ala. Yaitu orang-orang munafik yang ragu akan Islam, ya, maka akan Allah ganjari dengan keraguan juga, bertambah nanti namanya, bertambah keraguannya. Kalau misalnya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian rajin rutin ngaji di Masjid Nurullah, berapa pengajian Pak seminggu? Berapa pengajian? Setiap hari 7 kali, dan itu pun kadang subuh ada, maghrib ada. 9 kali total, subhanallah. Itu kalau misalnya antum belajar terus di sini jadi ulama antum kayaknya 9 kali. Tapi itu masih belum cukup. karena kajiannya 1 jam doang. Iya. Kalau kajiannya 5 jam ya, sehari, Senin sampai Jumat aja lah. Sabtu sama Minggu libur gitu misalnya. Jadi insyaallah. Tapi butuh waktu 4 tahun, 5 tahun ya. Dan butuh rutin, kalau perlu ada absen ya. Jadi sekolah nanti bukan jadi masjid. Kalau misal kayak gitu baru tuh bisa. Ya. Maksudnya jadi berilmu benar-benar. Tapi insyaallah dengan adanya kajian 9 kali sepekan dan kajian kitab semua apa ya kita. Iya. Apalagi kajian kitabnya semuanya ada gininya semua. Udah antum cepet bahasa Arab lancar itu. Dalam waktu berapa bulan itu banyak kosakata tuh. Kenyang itu. Sampai udah nggak mau lagi kerja kayaknya, maunya belajar aja. Bisa aja kayak gitu. Ada orang ya nyesel seumur umur, dulu saya kok kuliah nggak pernah kenal agama, sekarang udah kerja saya pengen resign aja lah, saya mau belajar aja. Akhirnya terbengkalai anak istri. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Ya lagian siapa suruh, udah terlanjur udah, semampunya aja kan, nggak harus jadi alim ulama, nggak harus kan. Ya udah, yang penting berilmu aja, cukup untuk keluarga. Tapi ganjaran sesuai dengan macam amalan. Nah sekarang nih kalau misalnya kita belajar di sini ya,
Saya mau tanya sebenarnya satu-satu sebenarnya. Apakah, tapi nggak mungkin kan? Tapi coba jawab sendiri masing-masing aja lah. Apakah selama Anda belajar di sini, ini kan semua belajar ya, walaupun dengerin tapi belajar itu namanya. Selama belajar di sini 9 kali seminggu atau mungkin yang nggak harus 9 kali lah ya. Pokoknya rutin sering di sini belajar atau di kajian majelis lain, masjid lain. Apakah membuat semakin ragu terhadap Islam? Nah itu. Apakah semua semakin heran terhadap Islam? Kalau iya berarti imam majelis yang kotor atau ustadznya maksudnya, atau imam hatinya yang keras gitu. Imam majelisnya yang memang kotor, nggak bener. Imam memang diri kita yang udah ada firewallnya, nggak bakal masuk ilmu gitu. Tapi kalau misalnya kita ngaji nambah ilmu, alhamdulillah, ingat syariat Allah, ingat Allah Ta'ala, nambah takut sama Allah, nambah semangat ibadahnya. Nah ini baru bener, berarti pengajian bener nih, gitu kan? Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah terima gitu kan, karena kita nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu gimana posisi kita di surga, di akhirat kita nggak tahu posisi kita. Jadi mudah-mudahan diterima. Tapi itulah ilmu yang berkah tuh itu, gitu loh. Kita ngaji rutin dan kemudian bukan mewariskan syak, penyakit atau raguan. Kalau yang terwariskan malah mikir bingung pusing, ya itu kosono ke filsafat sana, silahkan. Beneran, silahkan, fadol. Komparasikan dengan jujur dan sebelum minta mau taufik, ya Allah saya mau mengkomparasikan antara dirosat di masjid-masjid seperti ini dengan filsafat ala dosen-dosen liberal. Ya, itu minta dulu sama Allah supaya nanti nggak disesatin jadinya. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen membuktikan benar-benar. Kalau bisa nanti saya disertasi saya komparasi ya, taklim Ahlus Sunnah versus taklim liberal. Disertai dengan bukti-bukti ya. Coba ya. Itu coba setelah 1 minggu aja antum di sini 9 kali, dengan 1 minggu antum dengan 1 dosen aja nggak apa-apa lah. Taklid buta sama dosen itu ya. Kemana-mana pergi sama dosen itu, misalnya dosen liberal ya. Dan perhatikan akhlaknya antara yang di sini dengan di sana. Dan kemudian perhatikan akhlak audiensnya. Ya, itu antara langit dan sumur udah dibor dalam-dalam itu sampai nggak bisa lagi ya. Jauh. Coba aja kalau bagi saya gitu. Tapi bagi Anda mungkin mau penilaian yang lebih subjektif masing-masing, silakan. Ya. Silakan komparasikan akhlaknya dan ilmunya. Dan kemudian nanti ketika seminggu di sini dengan seminggu di sana, presentasikan mana yang lebih terasa buahnya. Ya. Gitu. Antum beli di pasar buah-buahan. Sama pedagang, beneran pedagang, "Pak, beli buah Pak, berapa? Sekilo mangga." Ambil. Ya. Kemudian ke pasar lain, isinya apa? Mainan anak-anak, ada buah-buahan. "Pak, beli buahnya mangga dari plastik." Beli. Ya. Terus habis itu bawa 2 plastik ini, yang ini dari pedagang beneran, pedagang buah beneran, yang ini dari pedagang mainan. Bawa ke rumah, truk, makan buah apel. Nah, enaknya alhamdulillah. Makan yang mainan. Kok nggak bisa sih? Nah itulah hakikatnya seperti itu. Antum kalau kita belajar filsafat, maksudnya belajar agama dengan filsafat terlebih dahulu, ya, maka akan seperti itu jadinya. Mentah dikunyah tuh kayak nggak masuk beneran. Nggak ada ulama yang kayak gitu sejadi gitu. Kalaupun jadi, itu jadinya apa? Campur baur antara kalam, yaitu antara metode barat dengan Islam yang ujung-ujungnya keheranan kita. Bingung. Seperti tadi, Allah di mana? Kalau Allah di langit, di atas langit, loh bumi kan round, bulat, kemudian atas langit. Terus di mana Allah? Nah, itu kan jadi bingung. Ya. Memang sebagian dari masalah filsafat ya itu memang hak benar, tetapi kebenaran yang ada itu tidak menutupi keburukan yang menjadi racun. Ya, maka pilihlah yang sempurna dan jangan pilih yang beracun. Dan juga sebelum nanti dibantah ya. Ya, mantiq itu juga masuk ke dalam khazanah ilmu syar'i ya. Tapi pada hakikatnya mantik itu sendiri bukan secara zat ilmu syar'i. Dia cuma
ya penyempurna aja di beberapa kondisi. Seperti ilmu mantiq digunakan untuk masalah-masalah usul fiqih. Ya itu ada. Dan banyak sekali. Ya. Tetapi seandainya tidak memakai dengan masalah-masalah mantiq untuk usul fiqih, maka insyaallah usul fiqih itu lebih ringan daripada yang kita lihat sekarang. Pernah belajar usul fiqih, Pak? Pernah dia mungkin, ya Allah alam, mungkin pernah belajar ya. Cuman nggak mau pamer aja gitu ya. Nggak mau ngasih tahu, saya pernah gitu, nggak mau ngasih tahu ya. Pernah belajar usul fikih? Pernah. Itu banyak istilah-istilah. Yang mana istilah-istilah itu dibuat oleh orang-orang yang menyerapi ilmu mantik. Ya. Yang ilmu mantik itu berasal dari Aristoteles. Ya, bahasa kita Aristoteles juga. Dalam Inggrisnya ilmu logik atau ilmu tentang argumentasi. Nah, emang itu ada dalam Islam. Maksudnya dalam khazanah Islam, bukan dalam Islamnya, dalam khazanah keilmuan Islam. Tetapi itu bukan hal yang primer untuk kita pelajari. Bahkan nggak usah pun nggak apa-apa. Buktinya antum nggak ngerti mantik tapi bisa nangis pas doa. Ayo, mending gitu daripada ngerti mantik tapi mau nangis pas doa nggak bisa. Nah, mana yang lebih mending? Karena tujuan hidup kita, ya bukan nangis tujuan hidup kita, cuman tujuan hidup kita ibadah dengan adanya cinta kepada Allah, takut dan harap. Ya. Dan dalam ilmu mantik gak diajarin itu. Itu cuman ilmu alat biasa. Nah, jadi yang terpenting sebenarnya sekarang bukan itu. Ya, jadi hati-hati Bapak-bapak sekalian rahimakumullah dan juga ibu-ibu sekalian. Udah adem alhamdulillah kita menemukan kajian-kajian gitu loh. Dan sekarang nikmatul aman, kenikmatan keamanan ya. Itu benar-benar enggak terkira, enggak ditarakan kenikmatannya, Pak. Kalau misalnya kenikmatan aman, keamanan ini dicabut oleh Allah, naudzubillah, dicabut oleh Allah, antum enggak bisa ngaji lagi ya. Di mana-mana petasan bom gitu, di mana-mana ini gimana coba? Gimana kalau misalnya keadaan kita kayak naudzubillah di Suriah, yang semoga Allah merahmati mereka, gimana? Gak bisa ngaji. Memang jadi bajak kuat, ya. Emang kita sekuat mereka. Dan kemudian hati-hati kalau misalnya diprovokasikan. Sampai nanti pertama masalah-masalah ya, demonstrasi, lama-lama ujung-ujungnya sebenarnya ujung-ujungnya menggulingkan sistem pemerintah dan seterusnya. Nanti bakal crash antara atas dengan bawah, kita nggak aman lagi, kita nggak bisa ngaji lagi. Ya, kertas-kertas ini nggak ada lagi. Pengajian ditutup dan seterusnya. Nyesel nanti baru. Ya. Hati-hati makanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Bagi mereka jaza, balasan bagi mereka adalah azabun alim, yaitu azab yang alim, mu'lim, pedih. Azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab disebabkan mereka itu berdusta. Ya, kita lihat di tafsirnya, Pak. Walahum 'adzabun alimun fid darkil asfali minan nar. Walahum 'adzabun alimun fid darkil asfali minan nar. Untuk mereka ada balasan, yaitu suatu azab yang pedih di bagian terdasar dari mereka. Ini orang-orang munafik yang secara munafik akidah, Pak. Saya udah pernah ngasih tahu, ada nifaq, kemunafikan akidah, ada kemunafikan amalan. Kemunafikan akidah itu intinya benci sama Islam secara batin, tapi zahirnya seperti pro Islam. Ya, pakai peci juga gitu. Nah, kalau kemunafikan secara amalan, ya kalau ngomong dusta, janji nggak ditepati, ya, dan seterusnya. Suka ria gitu. Nah, itu kemunafikan secara amalan. Di sini dimaksud kemunafikan secara akidah, yaitu dalamnya itu benci sama Islam. Naudzubillah, ragu sama Islam. Nah, orang seperti ini akan mendapatkan azab yang pedih di bagian paling dasar neraka, paling panas, paling jelek. Ya, lebih jelek daripada orang-orang yang kafir menampakkan kekafirannya melawan Islam bahkan. Ya, sekarang umat terprovokasikan. Ya emang wajar, layak memang untuk menentang orang-orang kafir ini, gitu kan. Tetapi, ya, tidakkah juga ada orang-orang munafik
Banyak juga orang munafik dan mereka lebih berbahaya dari orang ini sebenarnya. Ya. Karena yang munafik ini make dengan pakaian yang sama dengan kita, bahkan kadang lebih bagus daripada pakaian kita, lebih mahal. Ya kan? Kita pakaian biasa aja tapi orang munafik ini lebih bagus, lebih keren gitu, lebih islamis pakaiannya bisa-bisa. Nah, siapa aja mereka? Ya Allah alam. Ada aja. Dan mereka seringkali lebih pro kepada orang kafir aliran sesat. Giran dengan ahlu sunnah yang ngajarin benar, mereka kegerahan. Setannya kegerahan tuh. Ya. Jadi tanda-tandanya kayak gitu tuh. Orang munafik tanda-tandanya kalau ada opportunity, kesempatan untuk melawan Islam, mereka akan pro kepada orang kafir atau orang aliran sesat. Tapi menyelisih kaum muslimin, menyelisih akidah Ahlussunnah. Sesat dibela. Ya. Kalaupun ada nabi palsu, mereka bela itu nabi itu. Ya. Tapi yang melawan nabi palsu, mereka marahin gitu. Nah, ini munafik ini. Ya, munafik. Jadi orang munafik itu bijak di sana, injak di sini gitu. Kalau sama orang kafir bijak banget ngomongnya, Masya Allah ya. Tapi kalau sama orang aliran sesat bijak banget, hargai hak mereka ini ya. Padahal orang sesat itu ya menghina nabi kita ya, menghina sahabat-sahabat nabi ya, dan menghina kaum muslimin. Tapi giliran di sini tentang sini ya injak di sini. Jadi di sana bijak, di sini nginjak. Nah, tuh orang munafik tuh. Sebabnya orang munafik ini mendapatkan azab di kerak neraka bisa babi kadzibihim 'ala Allah wa 'alan nas, disebabkan mereka berdusta terhadap Allah dan terhadap orang-orang, ya, terutama terhadap kaum muslimin. Mereka ngebohongin, ya, berusaha ngebohongin Allah. Tapi Allah Maha tahu gitu. Dan mereka berusaha membohongi orang-orang beriman, tapi orang-orang beriman punya ilmu. Nah, ini bedanya. Makanya orang-orang yang beriman ini tidak mudah terhasut dengan orang-orang munafik. Kok bisa mereka orang beriman tidak mudah terhasut? Karena mereka mencari ilmu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ilmu, kita mudah terhasut. Dan orang-orang awam itu adalah orang-orang yang mudah terprovokasi. Mereka ibarat buih di air yang mengambang ke sana kemari terserah aliran. Jadi kalau ada tema ini mereka ikut, tema ini mereka ikut. Ya, itu orang-orang awam. Gak mau mencari ilmu. Kalau kita cari ilmu, kita punya langkah, kita punya jalan, kita punya ilmu, kita tahu caranya. Nah, itu orang yang punya ilmu, itulah yang akan semakin menambah keimanannya dan semakin ngerti ini jalannya orang munafik, jangan diikutin. Ya. Wa takdzibihim bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga azab yang mereka dapatkan di neraka itu disebabkan juga karena pendustaan atau pengingkaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau yang Nabi Muhammad SAW datang dengannya, yaitu Al-Quran. Itu ya. Jadi mereka memiliki keraguan, ciri-cirinya, ciri-ciri orang munafik ya. Naudzubillah kalau ada pada kita. Ada keraguan terhadap kebenaran salah satu hukum syar'i itu saja, itu bahaya. Jangan dipelihara. Nah, terus gimana? Kok saya emang ragu nih? Tanya ke ustadz yang berkompeten. Jangan tanya kepada orang awam juga. Nanti nular gitu loh. Tanya kepada ustadz yang atau ulama atau kiai. Kalau kiai nggak bisa jawab atau kalau jawabnya malah menambah kerancuan, cari yang lain. Ya, mungkin kurang berilmu itu ustadznya misalnya, atau salah dalam ngomong. Ya, cari terus sampai dapat kebenaran. Tapi sebelumnya minta sama Allah Taala kebenaran itu. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya. Kemudian ciri yang kedua dalam ayat ini selain memiliki keraguan, yang kedua adalah berdusta atau berusaha membohongi Allah dan kaum mukminin. Ya. Berusaha membohongi Allah dan kaum mukminin. Ketiga yaitu mengingkari atau tidak percaya kepada Al-Qur'an pada hakikatnya. Ya. Wallahu taala alam. Itu insyaallah ayat 10 udah kita bahas tafsirannya. Pada 2 pekan mendatang insyaallah kita akan melanjutkan karakter orang-orang munafik yang Allah taala sebutkan dalam ayat 11
dan mungkin sampai 12 dan seterusnya insyaallah taala. Tapi kita cukupkan materi sampai situ. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak, Bapak? Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi kan saya berpikir memaaf masalah ternyata ilmu filsafat berbeda filsafat haram. Kemudian pertanyaan saya juga menjalankan lagi bagaimana dengan ilmu sastra. Kadang juga para sastrawan itu mengungkapkan isi pikirannya dengan bahasa yang kadang sulit untuk dipahami. Ya. Harus berpikir jauh seperti kalimatnya artinya apa. Ya. Sekian Ustaz. Terima kasih Bapak, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Semoga Allah Ta'ala berkati ilmu kita dan juga ilmu Bapak dan kita semua. Tadi pertanyaan pertama adalah apakah itu nanya atau gimana Pak? Saya bertanya, apa pikiran saya ini keliru? Apakah pikiran saya keliru yang mengatakan pikirannya adalah bahwa saya mempelajari ilmu filsafat itu haram? Sebelum ke menggeneralisir seperti itu, saya maksudkan filsafat di sini adalah filsafat yang dengannya pelajaran agama itu dipelajari. Jadi filsafat itu macam-macam memang. Dia macam-macam. Filsafat itu banyak macamnya. Tapi yang saya maksud di sini adalah filsafat yang memang ditujukan belajar agama dengannya. Kalau itu maka haram untuk orang awam. Bagaimana untuk orang yang sudah berilmu mapan? Maka bisa jadi boleh atau dianjurkan, tapi ditujukan untuk membantahnya, bukan untuk mengamini apa yang ada di filsafat atau meraup faedah dari filsafat tersebut. Ini filsafat yang untuk mempelajari agama. Adapun kalau misalnya yang dimaksud di sini adalah ilmu filsafat logik, mantik, selama itu dalam kadar yang tidak sampai kepada akidah, maka diperbolehkan untuk mempelajarinya bagi kaum muslimin, tetapi harus dengan bimbingan alim yang memahami pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi untuk masalah mantik ini ada rincian. Ya, untuk masalah filsafat ini sebenarnya ada rincian. Yang tadi saya maksud di pelajaran itu adalah yang dimaksud adalah pelajaran filsafat yang umumnya digunakan oleh dosen-dosen liberal, ya, atau guru-guru yang condong ke sana. Karena kita memang tidak butuh itu, Pak. Kita sudah punya ilmu syar'i. Usul tafsir ada, usul fikih ada, usul hadis ada, usul i'tiqad ada semua. Udah sempurna lah sebenarnya. Enggak perlu kita pakai metode mereka yang rancu dan justru bisa menimbulkan keraguan. Adapun kalau misalnya pelajar atau talibul ilm atau alim yang memiliki kafa'ah ilmiah, ketercukupan ilmu mapan dan akidah yang bagus, maka diperbolehkan, bahkan bisa dianjurkan baginya untuk mempelajari filsafat ini bukan untuk mengamininya, melainkan untuk mengcounternya dengan ilmiah, bukan dengan hawa nafsu juga. Kita juga nggak bisa mengcounter juga dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua apa itu? Bagaimana dengan ilmu sastra mempelajarinya? Ilmu sastra itu ilmu dunia yang seperti ilmu biologi, ilmu teknologi, nggak masalah. Tapi kalau ditanya, tapi ilmu sastra itu di dalamnya ada kerumitan dan pengulak-ngalikan bahasa yang nggak semua orang paham, terus rumit dan seterusnya. Begini Pak, Al-Quran itu bukan kitab sastra, tetapi bahasa Al-Quran memiliki kesusastraan yang tinggi. Di situ kita dapat pelajaran. Dan juga dari kenyataan ada ilmu alat dalam bahasa namanya ilmu balaghah. Itu ilmu sastra sebenarnya. Dan itu dipelajari oleh ulama. Bahkan wajib untuk mempelajari ilmu balaghah bagi yang mau berkonsentrasi di masalah tafsir. Ya, mapan gitu ilmu balaghahnya. Nah, ilmu sastra Arab ini pun sastra Arab, ya. Sastra Arab, di dalamnya ada puisinya Arab, syairnya Arab itu adalah justru hal yang sangat dianjurkan
untuk memahami ilmu syar'i, maksudnya ilmu Al-Qur'an. Ya. Jadi masalah ilmu sastra itu ilmu dunia yang nisbi, relatif. Kalau memang ditujukan baik, bagus. Ilmu sastra Indonesia boleh enggak masalah. Ilmu sastra Jawa boleh enggak ada masalah. Asal dengan belajar itu tidak mencederai akidah kita atau tidak menyita waktu kita dari belajar agama. Enggak masalah. Apalagi kalau ditujukan sastra Indonesia misalnya untuk ya mungkin mengenal warisan ulama masa lalu misalnya atau dan seterusnya, maka enggak masalah, bagus. Ya, bagus. Ilmu sastra itu ilmu dunia yang ada manfaatnya insyaallah. Ya. Karena menjaga kesastraan Indonesia juga. Ya begitu Pak ya. Wallahu taala a'lam. Berbeda dengan filsafat tadi, ya. Baik, Allah a'lam. Ada lagi silakan yang mau bertanya? Ada lagi Pak? Kalau tidak ada sudah. Ya udah. Oh, ya. Jadi Ustaz mengungkapkan munafik itu berusaha Pada apa Pak? Orang-orang munafik ya. Bukankah ini suatu hal yang mustahil? Ya. Karena seorang hamba bisa menipu Zat yang Maha Tahu, Maha Mulia, Maha Agung. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi kan saya bilang orang-orang munafik berusaha menipu Allah. Baik. Ya. Makanya saya sebutkan ada kalimat berusaha. Bisa dipahami di sini? Ini sastra juga nih. Orang-orang munafik berusaha menipu Allah. Ya. Sekarang apakah itu kalimat tersebut melazimkan mungkinnya Allah ditipu? Enggak mungkin, tetap enggak mungkin. Karena ada kalimat berusaha, namanya usaha gitu kan. Dan enggak bakal ada buah yang mereka inginkan dari usaha itu, enggak dapat, enggak bisa ditipu. Ya, beda dengan kalimat misalnya mereka menipu Allah gitu. Kayaknya kan kesannya kok kayak ini terjadi gitu. Tapi ini berusaha menipu, cuman bisa enggak? Enggak bisa gitu. Jadi mereka berusaha menipu Allah dengan apa? Membuat makar-makar dan merasa seolah-olah Allah tidak tahu atas perbuatan dan hati mereka. Gitu. Yaitu maksud dari berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, sementara pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijaksana dalam memberikan ganjaran. Wallahu taala a'lam. Ya. Ya. Udah? Kita cukup sampai sini. Baik, kita cukup aja sampai sini. Insyaallah 2 pekan lagi kita akan bertemu kembali. Jazakumullah khair atas kehadiran antum dan juga perhatian antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.